Prof. Wiku, minggu lalu kita sempat libur panjang. Yang kita semua antisipasi adalah lonjakan kasus positif. Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan COVID-19? Karena beberapa waktu lalu tadi yang saya sebutkan sempat libur panjang, seperti apa tren yang terjadi setelah libur panjang pada akhir Oktober lalu? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat perkembangan kasus nasional selama ini, sebenarnya menunjukkan tanda-tanda bahwa kasus COVID ini relatif terkendali. Meskipun juga ada libur panjang dan kita sudah pengalaman dengan beberapa libur panjang, mulai dari Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada pada saat hari kemerdekaan, memang ada peningkatan kasus cukup besar pada saat libur panjang bulan Agustus, dan situasinya terkendali setelah September ada kenaikan kasus. Dan kalau kita lihat secara nasional, angka kasus aktif kita adalah 12,52%, sedangkan di dunia ini kasus aktifnya adalah 26,79%. Jadi kita lebih rendah dan selisihnya 14,27%. Dan ini dari waktu ke waktu selalu turun kasus aktifnya. Kasus aktif artinya kasus yang sedang sakit. Jadi ini adalah suatu prestasi nasional bersama, ternyata masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama mengendalikan kasus. Dan jumlah yang sembuh pun juga naik terus, pada hari ini sudah 84,14%, sedangkan di dunia kebetulan agak naik, sekarang 70,71%. Jadi ini selisihnya 13,4%. Kasus kesembuhannya kita lebih tinggi daripada global. Sedangkan kematiannya, kasus meninggalnya kita 3,34%, sedangkan di dunia 2,5%, kita masih sedikit di atas global yaitu 0,84%. Pada saat libur panjang memang terjadi penurunan kasus, mungkin juga karena pemeriksaannya pun juga menurun. Dan sekarang sudah sekitar 9 hari dari awal libur panjang, ada kenaikan sedikit. Tetapi kalau kita lihat biasanya kenaikan kasus itu terjadi sekitar 10 sampai 14 hari setelah libur panjang. Nah, mari kita amati bersama nanti seperti apa. Tapi kalaupun naik sampai dengan sebelum libur panjang dan tidak naik lebih tinggi lagi, itu artinya kemampuan nasional dan masyarakatnya bekerja sama dalam antisipasi kenaikan kasus terutama pada libur panjang sudah dapat berjalan dengan baik. Mari kita lihat nanti, dan ini adalah modal pengalaman kita bersama untuk membangun aktivitas sosial ekonomi. Melihat tren yang terjadi, lalu bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 ini ke depannya, Pak? Kalau kita lihat dari kondisi yang ada secara nasional, yang tren kesembuhannya selalu naik, angka kasus aktifnya selalu turun, angka kematiannya selalu turun, tren itu adalah tren yang baik, dalam arti terkendali. Dengan adanya peningkatan kasus di daerah utara di Eropa, maka kita harus betul-betul waspada menjaga perbatasan kita, terutama kepada pekerja migran yang kembali ke Indonesia, ataupun juga hal-hal yang lain, misalnya umroh yang sudah mulai dan besok akan kembali ke Indonesia. Kita harus betul-betul menerapkan karantina dan testing dengan baik, swab, agar betul-betul tidak ada import case ke Indonesia. Selama kita bisa menjaga seperti itu, bisa saja di tempat lain naik kasusnya, tapi di Indonesia harusnya terjaga, karena kita sudah berpengalaman selama 8 bulan bekerja sama, dan prestasi ini adalah prestasi bersama bangsa Indonesia. Terima kasih, dan kata kunci berikutnya adalah Prof. Wiku, ini protokol kesehatan. Lagi-lagi protokol kesehatan sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti apa perkembangan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan apa saja yang masih perlu untuk dievaluasi? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kita sudah 8 bulan dan kegiatan masyarakat juga sebagian sudah mulai kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami di Satgas memiliki alat monitor tentang perilaku yang ada di masyarakat dan sudah kita operasikan sebulan lebih. Jadi kami bekerja sama dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan Duta Perubahan Perilaku yang ada di seluruh Indonesia. Anggota TNI lebih dari 90.000 menyebar di seluruh Indonesia. Anggota Polri-nya hampir 200.000 dan juga ribuan Satpol PP dan Duta Perubahan Perilaku. Mereka melaporkan setiap hari, setiap jam tentang
penerapan protokol 3M itu di masyarakat. Dan real time difoto dan dikirimkan kepada kami, laporannya sekitar 500 laporan per detik dari seluruh Indonesia. Dan saat sekarang ini sudah ada 20 juta orang yang dipantau, dan dari 4.500.000 titik yang dipantau di seluruh Indonesia. Dan dari laporan ini kita lihat bahwa kepatuhan individu dan institusi yang kita nilai, ternyata kepatuhan individunya menggunakan masker, salah satu contohnya, relatif mereka sudah menggunakan masker, ada sekitar 20% yang belum tertib menggunakan masker. Begitu juga dengan menjaga jarak dan juga cuci tangan. Selain itu kita juga lihat kepatuhan institusi. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh para menteri tentang ekonomi yang sudah berjalan dan modal kita ke depan, ternyata kedisiplinannya mereka ini termonitor. Dan memang belum seluruhnya disiplin, tetapi itu yang harus kita kerjakan sehingga selama 8 bulan ini terlihat bahwa mereka ini sebenarnya sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru dan lonjakan kasus tidak terjadi dengan drastis karena data-data menunjukkan angka kasus aktifnya turun terus. Angka kesembuhannya naik terus, kesembuhan naik itu berarti mereka lebih dini melaporkan atau menerima treatment dari rumah sakit, dan juga obat-obatan dan seterusnya oleh tenaga kesehatan juga semakin mampu mereka. Dan ini adalah modal kita untuk pembangunan ekonomi ke depan, pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kendali ada terus di pemerintah, dan masyarakat juga bisa melihat sendiri kondisinya, karena ini juga asalnya juga dari masyarakat. Semakin kita bisa menjaga perilaku kita secara kolektif dan disiplin, maka tentunya kita juga bisa mulai start untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, Prof. Wiku, selain tadi sebagai duta perubahan perilaku, kira-kira bagaimana masyarakat memiliki peran penting dalam pengendalian kasus penularan COVID-19 ini? Baik, jadi peran pentingnya sebenarnya adalah gotong royong. Jadi saling mengingatkan mulai dari individu di keluarga, kemudian di masyarakat yang kecil, RT, RW, sampai dengan di kantor-kantor dan tempat bekerja mereka termasuk di industri. Dan potensi untuk saling mengingatkan ini besar sekali dan sudah mereka jalankan. Dan toleransi seperti inilah yang kita perlukan dalam modal kita untuk bekerja ke depan.